Satu, pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Yang pertama, definisi hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Hadis secara bahasa, yaitu perkataan atau perbuatan. Dalam konteks keimanan Islam, hadis menunjukkan perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW diriwayatkan para sahabat Nabi dan generasi setelahnya. Hadis secara istilah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berisi tentang perkataan, perbuatan, dan penetapan. Hadis berfungsi penjelas dan penguat ajaran Al-Quran serta memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sunnah secara bahasa yaitu jalan atau cara. Dalam konteks yang lebih luas, sunnah menunjukkan kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara terus-menerus. Secara istilah dalam terminologi Islam, sunnah yang dikasih dengan bersifat anjuran atau sunnah muakkad tetapi tidak wajib dalam hukum-hukum Islam. Khobar secara bahasa dalam bahasa Arab, berita atau informasi dalam konteks komunikasi. Khobar menunjukkan penyampaian informasi pesan kepada orang lain. Secara istilah sebagai sinonim hadis yaitu sebagai sumber informasi tentang ajaran Islam yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Khobar menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad, yaitu diriwayatkan banyak orang lain, dan ahad diriwayatkan salah satu orang yang beberapa orang. Contohnya tentang hadis khobar itu tentang amal perbuatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berusaha, sesungguhnya awal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atsar secara bahasa dalam bahasa Arab jejak tanda atau peninggalan. Istilah sumber informasi yang sahih tentang sahabat Nabi dan generasi awal Islam dengan sumber penafsiran Al-Quran dan hadis yang menunjukkan dalam penetapan hukum Islam. Contohnya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, salat berjemaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Riwayat Bukhari. Urgensi hadis dalam studi Islam, sumber dan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bagi umat Islam itu secara istilah. Cara bahasa penting dalam memahami ajaran Islam. Contohnya tentang penjelasan tentang salat, pedoman tentang akhlak, hukum tentang muamalah. Contohnya, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. 2. Dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, dalil kehujahan hadis secara bahasa, bukti atau argumentasi. Cara Islam menunjukkan bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam yang sahih dan dapat dipercaya. Contohnya hadis riwayat Bukhari wa Muslim tentang niat beramal yang menunjukkan hadis dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran, takrir, takyid, tafsir, taksis, dan tashtari. Cara bahasa, peran dan fungsi hadis dalam menjelaskan tentang memperjelas makna Al-Quran. Cara istilah, merujuk peran hadis untuk makna Al-Quran melalui takrir, menegaskan dan memperkuat makna Al-Quran. Contohnya tata cara puasa Nabi Muhammad SAW menegaskan dan memperkuat makna ayat. Takyid, mengikat dan atau membatasi makna Al-Quran. Contohnya warisan untuk anak laki-laki dan perempuan, membatasi makna ayat. Tafsir, menjelaskan secara rinci makna Al-Quran. Contoh wudhu Nabi Muhammad SAW secara rinci. Taksis, mengkhususkan makna Al-Quran. Contohnya rukun iman, mengkhususkan makna ayat. Tasyrih, menjelaskan hukum-hukum yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Contohnya hukum-hukum sholat, zakat, dan haji. Sejarah perkembangan hadis. Sejarah hadis ini secara bahasa yaitu perkembangan dan sebelum dikumpulkan dan dikodifikasi dalam bentuk buku atau kitab. Istilah masa sahabat Nabi Muhammad SAW dan tabi'in, generasi setelah sahabat dalam perkembangan hadis. Periode sahabat 632 dan 660 Masehi. Contohnya hadis tentang niat dalam beramal yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Periode tabi'in 660 sampai 750 Masehi. Contoh tata cara salat diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masa pengumpulan dan kodifikasi hadis. Secara bahasa, periode pengumpulan dan penyusunan hadis dalam bentuk buku atau kitab yang sistematis. Istilah mengumpulkan dan menyusun hadis dalam bentuk buku dan kitab yang sistematis. Masa penelitian dan penyusunan kaidah-kaidah. Secara bahasa, periode penilaian kesahihan hadis dan penyusunan aturan untuk menilai kesahihan hadis. Secara istilah merujuk mana hadis, menilai kesahihan hadis dan menyusun kaidah-kaidah untuk menilai. Contohnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang merupakan kitab hadis sahih yang paling terkenal. Contohnya lagi kaidah tentang kesahihan sanad yang ditetapkan oleh Imam Bukhari yang mensyaratkan perawi harus adil, tasikah, dan memiliki ingatan yang baik. Hadis dalam kuantitas sanad. Secara bahasa, hadis yang banyak orang lain meriwayatkan sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan dan kepalsuan. Istilah banyak orang yang meriwayatkan sehingga mencapai tingkat kesahihan yang tinggi dan tidak mungkin terjadi kepalsuan dan kesalahan. Contohnya hadis tentang salat 5 waktu yang diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi Muhammad SAW dan mencapai tingkat kesahihan dan tinggi.
Pengertian dan contoh hadis mansur. Bahasa yang terkenal diriwayatkan banyak orang tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Istilah diriwayatkan banyak orang tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir karena ialah perannya tidak sebanyak hadis. Contohnya tentang larangan memakan bangkai dan darah yang diberikan oleh banyak sahabat Nabi Muhammad SAW terkenal di kalangan umat Islam. Pengertian dan contoh hadis. Ahad, bahasa diriwayatkan satu orang beberapa tetapi tidak mencapai tingkat mansur. Istilah diriwayatkan satu orang beberapa tetapi jumlah perawinya sedikit. Contohnya tentang keutamaan salat tahajud diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjadi rujukan bagi umat Islam dan menjalankan salat sunnah. Hadis secara kuantitas sanad. Bahasa hadis yang dapat dipercaya. Istilah diriwayatkan oleh perawi yang adil, tersikah, dapat dipercaya dan memiliki ingatan yang baik serta tidak memiliki cacat dan sanad atau matanya. Contohnya dalam niat dalam yang beramal diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tercatat dalam Sahih Bukhari. Pengertian dan contoh hadis hasan. Secara bahasa, hadis yang baik dan memiliki kuantitas yang tinggi. Secara istilah diriwayatkan oleh perawi yang memiliki kuantitas yang baik tetapi tidak mencapai tingkat kesahihan hadis sahih. Contohnya keutamaan silaturahmi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tercatat dalam kitab hadis terkenal. Pengertian dan contoh hadis dhaif. Bahasa yaitu lemah dan tidak dapat dipercaya. Istilah diriwayatkan oleh perawi yang tidak adil tetapi tidak memiliki cacat dan sanad matanya. Contohnya keutamaan salat di masjid diriwayatkan oleh perawi yang tidak tersikah dan tidak tercatat dalam kitab hadis yang terkenal. Syarat-syarat hadis sahih yaitu beramal sanad bersambung. Cara bahasa, rantai perawi yang bersambung tidak terputus. Istilah rantai perawi yang bersambung dari Nabi Muhammad SAW hingga perawi terakhir tanpa ada perawi yang terkenal dan tidak jelas. Contohnya tentang salat 5 waktu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Hurairah kepada Az-Zuhri dan seterusnya. Rawi adil. Secara bahasa, perawi yang adil dan memiliki integritas, tidak melakukan perbuatan yang merusak keadilan seperti berdusta dan berbuat zalim. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal sebagai perawi yang adil dan tersikah, dapat dipercaya. Rawi adil. Bahasa, perawi yang memiliki ingatan yang kuat dan dapat dipercaya. Istilah kemampuan untuk menghafal dan memahami hadis yang tidak baik melakukan kesalahan dan meriwayatkan hadis. Contohnya tentang Imam Az-Zuhri dikenal sebagai perawi yang dobi dan memiliki ingatan yang kuat, tidak janggal. Bahasa, tidak aneh atau tidak biasa. Istilah tidak memiliki isi yang aneh atau tidak bisa serta tidak bertentangan dengan hadis lainnya atau Quran. Contohnya tentang larangan memakan bangkai darah dan diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi dan tidak memiliki isi yang janggal. Tidak ilat. Secara bahasa, tidak cacat atau kekurangan. Istilah tidak memiliki cacat dan kekurangan sanad matanya. Contohnya tentang salat 5 waktu diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi Muhammad SAW. Syarat seorang perawi yang memproseskan terminologi. Secara bahasa, penerimaan dan pengambilan. Secara istilah, proses penerimaan hadis dari guru atau perawi lainnya tentang syarat-syarat tertentu. Contohnya Imam Bukhari menerima hadis dari gurunya dengan mendengarkan langsung dan membacakan kembali hadis tersebut. Syarat dan penyampaian hadis atau ada. Bahasa, penyampaian atau penyebaran. Istilah proses penyampaian hadis kepada orang lain. Contohnya Imam Muslim menyampaikan hadis dengan menyebutkan sanad yang lengkap dan menggunakan siqat yang tepat. Siqat dalam proses tahammul wal ada dan kuantitas persambungan. Bahasa, formula atau ungkapan. Istilah formula atau ungkapan yang digunakan dalam proses tahammul dan ada hadis. Contohnya qara'atu ala, saya membaca di hadapan. Hadis maudhu. Bahasa, buatan atau rekayasa. Istilah hadis yang dibuat atau rekayasa seseorang untuk dianggap sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Contohnya sabda Nabi Muhammad SAW ada, barang siapa yang membaca surat ini maka akan dimasukkan surga. Kemunculan hadis maudhu. Bahasa, asal usul atau latar belakang. Istilah proses munculnya hadis palsu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya pada masanya Bani Umayyah muncul hadis palsu yang mendukung kekuasaan mereka dan menjadikan larangan politik mereka. Faktor yang melatar belakangi hadis maudhu. Secara bahasa, sebab atau alasan. Istilah alasan yang menyebabkan orang-orang membuat hadis palsu. Contohnya politik, agama, dan pribadi. Ilmu rijalil hadis. Pengertian secara bahasa, para perawi hadis atau orang yang meriwayatkan hadis. Istilah ilmu yang mempelajari tentang biografi dan karakteristik para perawi hadis untuk melakukan kesahihan dan keakuratan hadis. Contohnya tentang ilmu rijalil hadis mempelajari tentang kehidupan dan karakteristik Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu perawi hadis yang terkenal.
Urgensi ilmu, cara bahasa, pentingnya dan kebutuhan istilah, menilai kesahihan dan kekurangan hadis. Contohnya, seorang perawi hadis dalam dipercaya atau tidak dapat menilai kesahihan hadis tentang periwayatan. Aplikasi ilmu hujul hadis, cara bahasa, penerapan atau penggunaan istilah dan penerapan ilmu dalam menilai kesahihan dan keakuratan hadis. Contohnya, memiliki biografi perawi hadis, menganalisis karakteristik perawi hadis, menggunakan ilmu rijalil hadis untuk menjalin hadis sahih dan dapat dipercaya. Ilmu asbabul wurud, secara bahasa, sebab-sebab turunnya atau latar belakangnya. Istilah, mempelajari tentang latar belakang ilmu ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya tentang larangan meminum khamar, hadis tentang peristiwa tertentu. Urgensi ilmu asbabul wurud, bahasa, pentingnya kebutuhan. Istilah, memahami konteks dan latar belakang ayat Al-Quran dan hadis. Contohnya ayat-ayat Al-Quran, larangan meminum khamar karena peristiwa tertentu terdapat di ayat Al-Quran. Aplikasi ilmu asbabul wurud, cara bahasa, penerapan dan penggunaan istilah, penerapan ilmu dalam memahami dan menginterpretasikan ayat Al-Quran. Takrij hadis, pengertian takrij hadis, cara bahasa, menggambarkan atau menemukan. Istilah, proses menemukan dan menentukan sumber-sumber hadis serta menilai kesahihan dan keakuratan hadis. Contohnya tentang sholat 5 waktu diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan menemukan sumber-sumber hadis yang terkait dan menilai kesahihan dan keakuratan hadis. Manfaat takrij hadis, yaitu secara bahasa, keuntungan atau kefaedaan. Istilah, keuntungan dan faedah dari proses takrij hadis. Contohnya, hadis salat 5 waktu diberikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahih dan dapat dipercaya. Cara melaksanakan takrij hadis, secara bahasa, metode atau tata cara. Istilah, metode dan tata cara dalam proses takrij hadis. Contohnya, salat 5 waktu kita dapat sumber-sumber hadis yang terkait seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan kemudian menilai dengan menganalisis sanad dan matan hadis. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.